Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore para sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Kembali lagi bersama saya Dr. Jariah sebagai host di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Nah, sobat sehat, kali ini kita akan membahas tentang tema yang ditunggu-tunggu nih, karena berhubungan dengan momen yang ditunggu-tunggu juga oleh umat muslim di seluruh dunia, yaitu momen berpuasa atau bulan Ramadan. Nah, berhubung bulan Ramadan semakin dekat nih sobat sehat semua, tentunya kita banyak persiapan ya, terutama mempersiapkan bahan makanan, bahan pokok lainnya, selain mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Nah, ngomong-ngomong masalah makanan, tentu kita berpikir nih tentang gizinya juga, supaya gizinya itu terpenuhi dengan baik agar puasa kita tetap optimal dan maksimal tentunya. Kali ini tema podcast kita tentang tips gizi seimbang saat berpuasa, dan kita kedatangan narasumber yang tepat banget nih, yaitu Dr. Hajah Johairina, spesialis gizi klinis. Selamat sore dokter. Sore dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dok ya. Alhamdulillah. Kita mau berpuasa nih dok sebentar lagi. Alhamdulillah kita mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. Amin. Amin amin dokter. Semoga juga tetap sehat ya dok ya, agar menjalani puasanya nanti tetap semangat tentunya. Nah, kita di sini akan bahas dok tentang pola atau tips gizi seimbang saat berpuasa nanti. Karena sobat sehat semua tentunya ingin sekali nih ketika berpuasa itu tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap menjaga keseimbangan yang sudah dicapai atau bahkan belum tercapai seperti itu dok. Nah, mungkin tips-tips dari dokter nanti tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan juga tentunya akan mendapat ilmu baru dan tambahan dok. Oke dokter, ada beberapa pertanyaan nih dok dari saya dok untuk dokter. Silakan. Nanti juga mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman online kita yang saat ini sedang bergabung dalam podcast. Nanti dipersiapkan saat akhir sesi podcast ini ya teman-teman semua. Nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway dok dari Rumah Sakit Sari Mulia seperti itu. Tolong disimak dulu ya. Nah, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama dok. Ini kan saat berpuasa itu jadwal makanan tentunya berubah ya dok ya. Betul. Yang awalnya mungkin 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore misalnya seperti itu, atau malam. Untuk berpuasa tentunya akan berubah, yaitu mengikuti sahur dan juga berbuka. Nah, apakah ketika pola jadwal itu berubah dok, komposisinya juga harus mengikuti atau berubah seperti itu dok? Mohon dijawab dokter. Silakan. Terima kasih dokter Jariah. Selamat sore semua. Alhamdulillah kita akan memasuki bulan Ramadan, tentu pola makan kita akan berubah, terutama jadwal ya teman-teman. Jadwal itu maksudnya adalah karena puasa kita adalah menahan diri dari makanan dan minuman dari terbit fajar kemudian sampai tenggelamnya matahari, atau kita namakan iftar. Nah, sekitar mungkin waktunya sekitar 12 sampai 18 jam tergantung daerah ya. Nah, tentu di situ akan ada perubahan jadwal terutama atau waktu. Nah, apakah itu mempengaruhi komposisi? Tentu saja, tetapi dengan pengetahuan kita tentang gizi seimbang sesuai tema pada hari ini, maka diharapkan pemilihan komposisi yang tepat menyesuaikan jadwal itu akan terpenuhi. Nah, mungkin kenapa kita bilang gizi seimbang dulu dokter Jariah? Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu adalah menurut Permenkes 41 tahun 2014, gizi seimbang adalah susunan dari pangan yang kita makan atau minum berdasarkan jenis dan jumlahnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Tetapi harus berprinsip pada 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama keanekaragaman atau variasi dari makanannya sendiri. Kemudian yang kedua aktivitas fisik, makanya kenapa sekarang gizi seimbang tuh bukan melulu tentang makanannya, tapi termasuk dengan menjaga aktivitas fisiknya. Dimana pasti kaitannya dengan bulan Ramadan ini tentu aktivitas fisik sepertinya akan sedikit menurun. Iya dok, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah
kita membiasakan berperilaku hidup bersih. Dan yang keempat adalah memantau berat badan walaupun dalam bulan Ramadan secara berkala tadi. Nah, pengetahuan dari gizi seimbang inilah yang kita harapkan akan bisa menghindarkan kita dari resiko walaupun dengan merubah waktu makan tadi tidak akan menimbulkan defisiensi atau kekurangan zat gizi, atau sebaliknya malah terjadi penumpukan atau kelebihan jumlah makanan tertentu karena memang ada kebiasaan kita yang akan berubah terutama pada saat buka puasa. Betul sekali, Dok. Betul. Jadi tadi tentunya pola makan yang berubah akan mempengaruhi komposisi makanan tadi juga ya, Dok ya. Tentunya diacu kepada 4 pilar tadi ya, Dok ya. 4 pilar kebutuhan gizi seimbang yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Dan itu mengikuti dengan ritmenya tubuh tentunya ya, Dok ya, supaya saat berpuasa tidak loyo, tidak lemas, tidak lemas juga ya, Dok ya. Nah, selanjutnya, Dok, saat berpuasa itu kan selain makanan tadi ya, Dok ya. Betul. Itu kan juga rentan sekali, Dok, kekurangan cairan karena kita selain menahan lapar juga menahan haus selama kurang lebih 12 sampai 18 jam tergantung daerahnya tadi ya, Dok ya. Nah, apakah tidak minum selama 12 sampai 18 jam tadi itu aman, Dok, bagi tubuh, dan kalaupun memang ada tipsnya bagaimana cara mensiasatinya, Dok, untuk memenuhi kebutuhan cairan tadi, Dok? Baik, banyak sekali penelitian tentang efek dari puasa bulan Ramadan terhadap dalam hal ini komposisi tubuh, berarti ya komposisi tubuh kan 80%-nya terdiri dari air. Nah, apakah ada perbedaan pada puasa dengan menahan minum atau cairan tadi selama 12 sampai 18 jam? Ternyata tidak ada perbedaan signifikan, tetapi memang resiko paling utama dari puasa bulan Ramadan kalau untuk dari perspektifnya gizi adalah dehidrasi. Nah, jadi ada tips, misalnya kita memang kebutuhan tubuh kita itu adalah sekitar 8 gelas per hari. Jadi banyak tuh di kalangan umum tuh sudah beredar tips-tips ini, yaitu 2-4-2 polanya. 2-4-2 ya, Dok ya. Karena tadi 8 gelas kan, jadi 2 gelas waktu kita sahur. Waktu sahur itu waktu kita bangun tidur sebelum sahur. Kemudian kita kan menyiapkan makanan tuh setelahnya. Nah, setelah makan baru kita minum 1 gelas lagi atau sebelum imsak. Kemudian 4. Nah, 4 itu terdiri dari 1 gelas waktu kita berbuka puasa, kemudian 1 gelas sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita makan besar, kemudian 2 gelasnya setelah makan besar, kemudian 1 sampai 2 gelas berikutnya setelah kita tarawih. Oh, begitu, Dok. Gitu. Jadi ada rumusnya juga nih ya, Dok ya. Itu secara gampang ya, jadi kita bisa mengingat, oh ini kayaknya saya belum minum di 2-4-2 tadi. 2-4-2 tadi ya, Dok ya. 2 saat sahur dan 4 saat berbuka. 2 berbuka, 2 makan besar, dan 2 lagi sebelum tidur. Nanti menjelang tidur. Oke, nah itu tadi nih Sobat Sehat semua. Ternyata ada tips untuk mensiasati agar tidak rentan dehidrasi tadi, yaitu pakai rumus 2-4-2. Baru tahu juga saya, Dok. Sering itu kalau kita edukasi tentang safari Ramadan biasanya. Safari Ramadan ya, Dok ya. Terutama untuk orang awam, jadi kita bilangnya 2-4-2. 2-4-2. Wah, ilmu yang sangat bermanfaat nih untuk kita terapkan nanti pada saat berpuasa ya, teman-teman semua. Nah, setelah itu selanjutnya, Dok, untuk tetap fit saat berpuasa dan kebutuhan energinya itu tetap terjaga saat berpuasa. Apa saja sih, Dok, yang harus dikonsumsi pada saat sahur? Banyak tips-tips di luar sana itu yang menggambarkan untuk sahur itu katanya harus misalnya memakan kurma sebanyak 8 biji, misalnya seperti itu, atau 9 biji, meminum air sebanyak 1 liter. Saya pernah baca seperti itu, Dok. Apakah hal seperti itu memang benar atau ada tips lainnya, Dok, yang memang efektif untuk menjaga energi saat berpuasa agar tetap prima? Baik, untuk puasa sendiri yang paling pertama harus dijaga tadi kan gula darah atau sebagai sumber tenaga kita, kemudian cairan. Nah, kalau cairan tadi kan tips singkatnya adalah, tips mudahnya adalah 2-4-2 tadi. Kemudian untuk pemilihan makanan agar menjaga gula darah tetap stabil, itulah yang harus kita perhatikan betul-betul sumber dari makanan itu sendiri. Nah, sebenarnya sumber tenaga itu
mostly atau kebanyakan itu adalah dari karbohidrat. Karbohidrat apa yang sebenarnya kita pilih? Apakah karbo simplex atau karbo kompleks? Nah, ada perbedaan dari proses pencernaan dari karbo simplex dan karbo kompleks. Karbo simplex atau gula misalnya dari monosakarida itu dia adalah tenaga siap saji. Jadi begitu masuk ke dalam darah, dia ke dalam pencernaan dia akan langsung dirubah menjadi gula dan cepat diserap menjadi tenaga hingga kita merasa bertenaga. Kemudian dia juga akan cepat dipakai dan habis. Saat itulah tubuh kita akan menjadi terasa lemah. Nah, makanya kenapa kita harus memilih karbo dari sumber karbo kompleks. Nah, karbo kompleks ini dia istilahnya lambat untuk diserap. Jadi dia akan memberikan energi yang lebih lama selama kita puasa tadi. Jadi akan menjaga kestabilan energi kita, menyediakan energi kita secara lepas lambat istilahnya. Nah, karbo kompleks itu sendiri bisa kita dapat dari sumber-sumber karbohidrat tentunya. Seperti kalau nasi, kita ambilnya dari nasi beras merah. Atau mungkin kalau nasi beras merah tidak suka, kita boleh konsumsi misalnya kombinasi nasi putih sama nasi beras merah. Karena memang kalau kita tidak terbiasa makan nasi beras merah itu cenderung agak kurang enak di lidah kita, terutama orang Banjar. Atau misalnya kita milih kentang, kemudian jagung, terus kacang-kacangan, itu juga salah satu sumber karbohidrat. Atau misalnya dari gandum. Oats ya dok ya, Ya, yang sekarang lagi booming. Betul. Dipakai oleh orang-orang yang lagi mau diet. Iya, mode diet. Oh, jadi seperti itu nih ternyata sobat sehat semua. Kalau sahur itu tipsnya adalah mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks ya dok ya, agar rilisnya di dalam tubuh tadi perlahan. Jadi dia tidak langsung hilang gitu ya dok ya. Versi singkatnya dia tidak ketika dikonsumsi dia tidak langsung hilang dan diolah menjadi energi. Jadi selama berpuasa yang memerlukan waktu 12 sampai 18 jam tadi itu dia bisa di saving mode kayak gitu ya dok ya istilahnya. Ditambah dengan protein. Kalau protein kan dia lebih lama lagi diserap. Jadi tentu ya tadi balik ke gizi seimbang tadi. Jadi ada kandungan dari karbohidrat, protein, lemak, tapi dalam jumlah yang seimbang. Saya sebenarnya bawa alat peraga ini dok. Nah, pas sekali ini dok. Pas banget ini momennya dok. Ini kan piringnya. Iya dok. Pertama kalau orang kelebihan berat badan, jangan pilih piring yang diameternya lebar. Jadi pilihlah yang di bawah 20 cm. Kita apa pernah ukur piring ya? Kayaknya nggak pernah dok. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah yang kita makan ini sudah termasuk dalam gizi seimbang, kita harus membagi istilahnya isi piring ini. Isi piring. Isi piring ini pembagiannya sudah berdasarkan gizi seimbang tadi, di mana setengah piring kita buat untuk buah dan sayur, ini setengah piringnya. Kemudian setengahnya lagi, seperempatnya istilahnya adalah dari golongan karbo yang saya sebut tadi, karbo kompleks tadi. Kemudian sisanya adalah proteinnya. Seperempat dari setengahnya tadi. Nah, itu yang dinamakan gizi seimbang agar mencapai metabolisme yang lebih lama dan menyediakan energi yang lebih lama untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau makan nasi harus ditambah dengan sayur, kemudian juga ada protein buat persediaan tenaga kita istilahnya. Gitu. Ternyata ada juga nih komposisinya itu berdasarkan tadi display piring seperti ini. Jadi piringnya untuk bagi penderita obesitas ya dok ya, untuk piringnya. Sebenarnya ini secara keseluruhan. Tidak mesti ya dok ya. Lebih karena kan yang lebih strict mengatur pola makan tuh biasanya penderita diabetes atau obesitas. Oh begitu. Jadi diameternya tadi kalau bisa tidak lebih dari 20 cm ya dok ya. Saatnya kita kayaknya mengukur piring masing-masing ya di rumah ya sobat sehat semua. Diganti kalau yang besar. Kalau yang terlalu besar ternyata harus diganti. Nah ternyata komposisinya tadi supaya tetap menjaga energi agar tetap dalam batas yang bisa dipakai selama berpuasa ya dok ya. Tentunya isi piring tadi menentukan sekali nih, yang terdiri dari komposisinya karbohidrat kompleks dan juga protein tentunya, dan juga buah dan sayur tadi ya dok ya, dengan pembagian seperti yang dijelaskan oleh dokter seperti tadi. Nah setelah itu dok, untuk yang itu kan tadi untuk yang sahur ya dok ya. Sekarang kita bahas yang berbuka dok. Nah kalau yang sahur kita ceritanya mau save
energi dalam jangka waktu yang relatif lama kalau berbuka, Dok. Nah, saya pernah baca itu, Dok, kalau anjuran Nabi saat berbuka itu makanlah sesuatu yang manis seperti itu, Dok. Nah, apakah dari pandangan medis, terutama khususnya untuk dari aspek gizinya, itu apakah relevan, Dok? Dan jenis makanan seperti apa yang dianjurkan, Dok, saat berbuka tentunya? Baik, pertama membahas masalah banyak istilahnya kata-kata yang bilang anjuran berbukalah dengan yang manis itu adalah hadis Rasulullah. Padahal kalau kita baca betul sebenarnya Rasulullah tidak menjelaskan bahwa tidak menyebutkan kata manis di dalam periwayatan tersebut. Nah, beliau diceritakan memilih rutab atau kurma basah untuk berbuka. Jika tidak ada, beliau akan memilih kurma kering. Jika tidak ada, maka cukuplah, kata beliau, air seteguk. Memang kurma itu biasanya manis. Jadi diartikanlah oleh orang-orang sebagai sesuatu yang manis itu kan banyak nih. Iya, Dok. Nah, tapi apakah misalnya tidak boleh berbuka dan manis? Ya tidak juga. Karena prinsip pertama tadi kita harus secepatnya mengembalikan kadar gula di dalam darah yang sudah turun dan juga mengembalikan kadar air. Begitu. Jadi memang tepat mengkonsumsi yang manis, tapi manisnya yang bagaimana dulu? Oh, begitu ya, Dok, ya. Jangan yang asal dia manis terus dimakan atau diminum seperti itu ya, Dok, ya. Bahkan saya juga baru tahu setelah kan sering kita lakukan tadi safari Ramadan, kemudian ada istilah kurma basah, kurma kering. Ternyata itu salah satu yang menjadi dasar di gizi juga. Oh, gitu ya, Dok, ya. Ternyata si kurma basah itu dia mengandung kan itu juga karbohidrat, kan dari buah. Nah, ada karbohidrat, kemudian ada air, ada serat di dalamnya. Nah, masya Allahnya diteliti lagi perbedaan antara kurma basah dan kurma kering. Tadi kan urutannya kurma basah, kemudian kalau tidak ada akan memilih kurma kering, kalau tidak ada akan memilih air. Nah, kurma basah, kurma kering sama-sama memiliki kandungan air. Tetapi ternyata si kurma basah ini dia memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi daripada fruktosa. Nah, kebalikannya si kurma kering, dia memiliki fruktosa yang lebih besar dibanding glukosa. Nah, kalau prinsip awalnya tadi dibilang adalah untuk membalikan kadar gula darah secepatnya, maka iya, kita akan memilih yang kadar glukosanya lebih besar. Tetapi juga bukan memilih yang kandungan glukosa saja ada di dalam. Contohnya apa tuh glukosa saja yang ada di dalam? Ya dari sukrosa, yang dari gula buatan atau gula pasir. Gula pasir. Nah, itu minuman kan manis dulu ya, Dok, tentang ya. glukosa saja di dalam. Tapi kalau misalnya kita pilih kurma, di situ ada glukosa, kemudian di situ ada fruktosa yang lebih lama diserapnya dibanding glukosa. Jadi ada keseimbangan di dalam, kemudian ada air dan ada serat yang insoluble. Jadi benar-benar dia bisa menahan lonjakan kadar gula darah yang tinggi waktu kita memilih itu sebagai pilihan makanan yang manis saat berbuka tadi. Oh, begitu ya, Dok, ya. Ternyata dari aspek medis pun hadis Nabi tadi sangat relevan ya, Dok, ya. Tentunya dengan hadis yang dicerna dengan baik ya, Dok, ya. Karena yang berseliweran itu yang kita tahu adalah berbukalah dengan yang manis, katanya jadinya begitu. kan milihnya cendol. Iya, Dok, karena yang manis itu sangat general ya, Dok, ya. Tidak jelek ya kalau misalnya kita bisa memadukan hal itu dengan benar. Iya, tentunya tadi kandungan-kandungannya yang sudah disebutkan oleh dokter tadi ternyata sangat berpengaruh terhadap lonjakan gula darah tadi ya, Dok, ya. Dan itu sangat berpengaruh nanti terhadap pasien-pasien yang menderita diabetes atau kencing manis ya, Dok, ya. Nah, ini akan sangat Dok, berhubungan, Dok, dengan pertanyaan selanjutnya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, Dok, bagi penderita diabetes, apakah tetap harus berbuka dengan yang manis seperti yang tadi disarankan, Dok? Yang ibaratnya dia bisa mengembalikan kadar gula dalam waktu yang cepat, namun lonjakannya tidak terlalu tinggi. Apakah prinsip seperti itu juga bisa diterapkan kepada penderita diabetes, Dokter? Silahkan, Dok. Baik, betul di guideline dari Asosiasi Amerika Dietetik. Nah, itu juga sebenarnya masih mentoleransi pemasukan gula atau konsumsi yang manis-manis tapi dalam batas yang aman. Nah, setelah diselidiki secara amannya bisa mengontrol kadar gulanya bila karbo yang dikonsumsi itu sekitar 26-45%. Nah, itu secara stabil akan memperbaiki kadar A1C-nya. Jadi sekarang kan memang kita ada perubahannya yang sekarang
target kita adalah kestabilan dari A1C-nya, jadi bukan gula darahnya saja. Nah, dari 26 sampai 45% tadi kita bisa konsumsi maksimal untuk orang diabetes itu 7%-nya adalah dari gula sederhana tadi. Jadi sekitar kalau kita konversikan ke dalam bentuk sendok makan itu untuk laki-laki sekitar 3 sendok makan, kemudian pada wanita sekitar 2,5 sendok makan untuk karbo sederhananya. Tetapi yang harus diingat, kurma tadi kan salah satu yang termasuk ya. Yang harus diingat adalah apakah itu semua itu termasuk dengan bumbu-bumbu dalam makanannya, karena kan apalagi orang Banjar tuh ya, semua masakan itu kecuali nasi ya, dimasukin gula di dalamnya. Jadi alangkah baiknya kalau memang orang diabetes, kalau mau konsumsi yang manis-manis saat berbuka puasa, jadi pengolahan makan untuk makan besarnya nanti setelah sholat maghrib itu jangan dicampur dengan gula lagi untuk penyedap rasanya. Oh, begitu ya, Dok. Jadi free gula seperti itu ya, Dok ya. Karena sudah diambil jatahnya saat berbuka pertama tadi. Oh, jadi ada batasannya juga ya, Dok ya. Kemudian pemilihan dan cara pengolahan makannya juga harus diperhatikan. Sudah include juga ya tadi, Dok ya. Ternyata sudah termasuk ke dalam pengolahan makanan yang lainnya. Jadi 3 sendok makan untuk laki-laki dan 2,5 sendok makan untuk perempuan untuk orang diabetes. Untuk orang diabetes. Dan itu sudah include ke dalam segala hal yang dimasukkan ke dalam masakannya juga ya, Dok ya, bukan hanya yang dalam minum. Nah, gitu nih sobat sehat semua. Nah, lanjut, Dok. Nah, kita kan tadi ceritanya membahas tentang gula dan juga air karena itu berpengaruh sekali dalam hal pemenuhan gizi cepat yang diperlukan saat berbuka puasa. Nah, untuk penderita jantung, Dok, yang notabene dikurangi kan, Dok ya, untuk cairannya tidak boleh terlalu overload karena bisa mempengaruhi beban jantungnya. Apakah minum air dengan rumus 242 tadi bisa, Dok, dipakai untuk penderita jantung juga, atau bagaimana, Dok, alternatifnya seandainya itu memang tidak bisa seperti itu, Dok? Baik, untuk penderita jantung sendiri, nah kalau penyakit jantung itu kan sebenarnya luas, tidak hanya kita memperhatikan tentang pembatasan cairan, kan tergantung dari penyakit jantungnya sendiri jenisnya yang bagaimana. Nah, biasanya yang berhubungan dengan pembatasan cairan itu adalah gagal jantung. Nah, biasanya tuh kalau orang dengan gagal jantung kan yang diperiksa, yang kita takutkan adalah beban dari jantung yang berlebihan akibat dari kelebihan cairan tadi. Nah, jadi prinsipnya biasanya dokter jantung, spesialis jantung tuh sudah menghitung kebutuhan cairannya yang saya tahu ya berdasarkan ejeksi fraksi atau kemampuan untuk memompa darah di ventrikel kirinya. Jadi tidak satu orang penyakit gagal jantung tuh berbeda dengan orang lain yang juga penderita gagal jantung, karena itu spesifik sekali tentang pemeriksaan tersebut. Jadi kita tidak bisa generalisir bahwa semua orang dengan gagal jantung tuh harus membatasi cairan, tidak juga. Tentu juga dengan gejala klinis yang ditunjukkan oleh pasien tersebut. Jadi ada baiknya sebenarnya kalau untuk penderita gagal jantung yang memang berhubungan dengan pembatasan cairan, tidak hanya jantung, sebenarnya ginjal juga ya, atau gagal ginjal gitu, harus konsultasi dulu sebelum bulan Ramadan ini. Oh, begitu ya, Dok ya. Ya, sama dengan diabetes, dengan apalagi dengan pemakaian insulin. Kalau dengan obat oral diabetes mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk resiko terjadi hipoglikemi di saat puasa. Tapi begitu diabetes tipe 1 yang tergantung insulin atau diabetes tipe 2 sudah dengan pengobatan insulin, sebaiknya juga harus melakukan konsultasi dulu ke dokter keluarga atau dokter spesialis yang memegang untuk penyesuaian dosis istilahnya. Dan tadi untuk cairan juga sebaiknya kontrol dulu. Jadi apakah perlu pembatasan cairan dengan hasil pemeriksaan klinis maupun penunjang yang dilakukan tadi. Begitu ya, Dok ya. Jadi tidak bisa digeneralisir nih ternyata. Untuk penyakit jantung sendiri berbeda setiap penderitanya ya, Dok ya. Tergantung dari kualitas pompa jantungnya tadi. Jadi untuk penerapan sistem 242 tadi harus dikembalikan lagi ya, Dok ya. Intinya ke dokter yang merawat pasien tersebut. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya, Dok, kita bahas lagi, Dok, tentang menjalankan diet sehat.
Diet sehat ini kayaknya banyak dong di masyarakat sekarang itu lagi rame tentang diet untuk menjaga pola hidup yang sehat, terus juga menjaga bentuk badan seperti itu kan dok, tujuannya sekarang itu lagi booming katanya diet sehat seperti itu. Apakah saat berpuasa sebaiknya diet sehat seperti itu diteruskan atau ditunda dulu dok hingga akhir puasa? Dari pandangan dokter bagaimana dok? Baik, kita sebenarnya kadang salah penempatan istilah tentang diet ya. Diet itu sebenarnya pengaturan makan. Nah, untuk makan sendiri untuk sehari-hari pun kita sebenarnya harusnya menyebutnya sebagai diet. Begitu kita mengatur pola makan kita, walaupun karena cenderung diet itu tujuannya untuk menurunkan berat badan. Padahal semua macam pengaturan jenis makanan, baik secara untuk orang sehat maupun untuk orang sakit itu dinamakan diet. Cuma dietnya memang berbeda-beda. Ada diet khusus diabetes, diet khusus penyakit jantung koroner misal, atau diet ginjal, diet jantung. Nah, kalau misalnya dimaksud ini adalah untuk obesitas atau prinsipnya untuk diet pada obesitas ini kan diet dengan defisit kalori ya. Nah, sebenarnya salah satu teknik kita untuk menurunkan berat badan itu adalah dengan mengurangi jadwal makan. Jadi masuk sebenarnya puasa ini di dalam prinsip untuk mendapatkan si defisit kalori karena jam makannya udah dibatasi nih. Berarti sisa penjadwalan atau pemilihan jumlah makanannya sendiri. Apakah ini akan masuk defisit kalori atau tidak yang menghasilkan nanti penurunan berat badannya itu tadi. Nah, boleh saja kita melakukan defisit kalori pada saat puasa. Ini juga berlaku pada saat tidak puasa, asal tidak melebihi atau tidak lebih rendah dari basal metabolic rate-nya. Nah, itu secara spesifik kita akan hitung berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan aktivitas fisik pasien. Jadi, kalau bisa, defisit kalorinya tidak lebih rendah daripada basal metabolic rate-nya. Itu batas aman kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita, supaya tidak terjadi deficiency mikronutrien terutama. Nanti tiba-tiba pingsan gitu ya dok ya? Betul, atau ada gangguan hormon atau... banyak rentetannya ternyata ya dok ya. Nah, itu tadi nih, jadi ternyata berpuasa itu menurut penjelasan dokter, salah satu bentuk metode justru untuk menurunkan berat badan. Oh gitu ya dok ya, untuk defisit kalori tadi dan tentunya menjaga pola makan yang teratur tadi ya dok ya. Betul. Jadi kalaupun memang diet sehat yang dimaksud adalah untuk mengurangi berat badan atau menurunkan berat badan, tentunya puasa menjadi salah satu alternatif ya dok ya. Saat berpuasa Ramadan ini menjadi alternatif untuk mendefisit kalori. Tapi dengan tanda kutip ya dok ya, ternyata isi dari pangan yang harus dikonsumsi saat berpuasa pun tidak boleh lebih rendah dari basal metabolit. Itu kalau bahas kalori. Tadi ya dok ya. Kontennya tetap harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Oke, nah itu tadi nih sobat sehat semua. Sudah terjawab semua nih untuk pertanyaan dari host kepada narasumber kita hari ini dalam podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, saatnya kita lemparkan kepada sobat online kita yang mau bertanya kepada dokter ahli gizi klinis yang kebetulan sudah memberi kita rangkaian ilmu-ilmu tentang gizi, tips gizi seimbang saat berpuasa. Saatnya kesempatan bagi para netizen online untuk bisa bertanya langsung nih melalui kolom chat atau komentar yang ada di Instagram live kita saat ini. Dipersilahkan kepada semua teman-teman yang mau bertanya. Nanti satu orang yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Sari Mulia yang akan diantar langsung kepada yang beruntung mendapatkannya dok. Aduh, itu berarti harus di area Banjarmasin ya? Tidak atau juga dok, kalau misalnya di area luar Banjarmasin bisa dok. Dipaketkan. Ayo yang mau bertanya silahkan. Nanti dapat giveaway loh dari Rumah Sakit Sari Mulia. Tapi kita nggak bisa nanya dok, soalnya nanti panitia nggak ngasih kita. Baik. Baik, kita tunggu dulu ya dok ya. Baik. Nah, ada satu pertanyaan nih dok dari
Jadijah. Mirip namanya. Mirip. Jadijah, Dok. Jadi dia bertanya, Dok, izin bertanya, Dok, tips diet di bulan puasa. Wah, ini kayaknya salah satu Baru masuk ya. ini kayaknya salah satu ini, Dok, salah satu personal yang melaksanakan diet mungkin, Dok. Jadi maksudnya mungkin diet di sini kan dalam masyarakat tadi kan betul. konteksnya adalah menurunkan defisit kalori tadi, Dok. Bukan kalau mungkin dari pandangan gizi klinis diet tadi berdasarkan artinya adalah mengatur ya, Dok, ya, mengatur pola makan, baik itu orang yang kurus, orang yang obes, orang yang diabetes, ada jantung dan segalanya, itu dinamakan diet ketika dia mengatur pola makannya ya, Dok, ya. Betul. Nah, mungkin di masyarakat masih ini ya, Dok, ya, masih awam. Jadi pengertian diet di sini masih dalam hal melakukan defisit kalori, Dok. Betul. Jadi kalau menurut penelaahan saya ini pertanyaannya ke arah situ, Dok. Jadi mohon dokter dijawab, silahkan, Dokter. Baik, tadi kita sudah jelaskan tadi salah satu topik kita tadi bagaimana dengan diet untuk menurunkan berat badan pada saat puasa. Pertama yang kita pegang untuk menurunkan berat badan adalah defisit kalori. Jadi harus terjadi defisit kalori supaya turun berat badan. Apa itu defisit kalori? Artinya yang kita makan itu harus lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Jadi istilahnya yang disimpan di badan itu harus lebih sedikit daripada yang kita pakai. Jadi harus banyak yang kita pakai. Kalaupun kita tidak mau memakai terlalu banyak, berarti masukannya harus dibatasi. Nah, tadi juga dibahas berapa sih kalori untuk defisit? Bermacam-macam sebenarnya, tergantung perhitungan dari individunya tadi. Makanya kita tidak bisa juga mengumumkan bahwa misalnya setiap orang namanya defisit kalori itu 1.500 atau 1.700 itu tidak bisa. Jadi memang bersifat personal. Jadi kita harus menghitung berdasarkan berat badan tadi, tinggi badan, kemudian aktivitas yang dijalankan oleh pelaku diet tersebut. Nah, untuk defisit kalori ini secara ringkasnya sebenarnya kita harus mengeksklusi atau menghindari makanan-makanan penghasil kalori terbanyak. Sudah sering juga disebut-sebut di berbagai media informasi bahwa sumber makanan penghasil energi terbanyak itu adalah gula, kemudian tepung dan minyak. Gorengan. Minyak kan prosesnya nanti bisa pengolahan makanan bisa dalam bentuk gorengan, dalam bentuk minuman juga kadang ada lemak yang tinggi seperti es krim atau dengan santan yang terlalu kental, gitu. Jadi 3 unsur makanan tadi dibatasi. Jadi bukan dihindari sama sekali, tapi dibatasi karena 3 sumber makanan tadi adalah penghasil kalori dalam jumlah yang besar. Gitu. Jadi prinsip singkatnya itu, tapi tetap walaupun kita defisit kalori tadi, pemilihan makanannya juga harus seimbang. Jadi tetap memenuhi unsur karbohidrat, jadi kita pilih yang kompleks seperti sudah disebut tadi, kemudian protein, lemak juga harus ada, tapi kita memilih lemak sehat, yang mana itu bukan minyak, kemudian vitamin dan mineral. Jadi tetap harus ada buah dan sayur di dalamnya, untuk mencegah terjadinya defisiensi atau malnutrisi. Oke, nah itu tadi nih untuk Jadijah dijelaskan oleh dokter bahwa untuk diet selama berpuasa itu intinya defisit kalori, ya betul. Konsumsi kalori tidak melebihi dari aktivitas yang dilakukan seperti itu ya, Dok, ya, tapi tidak kurang dari kebutuhan dari basal kalori yang dia memang harusnya membutuhkan segitu supaya tidak terjadi malnutrisi tadi ya, Dok, ya. Jadi diet itu ternyata boleh teman-teman semua, namun ada rumusnya juga, tidak boleh kurang dari basal metabolic rate, tapi tidak boleh lebih dari kalori aktivitas yang dia laksanakan, yang kita keluarkan, supaya plus minusnya itu tadi ya, Dok, ya. Plus minusnya itu seimbang. Nah, setelah itu, Dok, ini ada juga, Dok, yang bertanya lagi. Lumayan banyak nih, Dok, yang bertanya. Nggak apa-apa ya, Dok, ya. Dari Sari Mulia Family.
Nah, bila minum manis tiap buka puasa, semisal nih sirup, Dok, apakah bahaya? Ditambah juga kue basah khas Banjar. Wah, ini enak-enak semua nih, Dok. Maksudnya kan ketika berbuka mungkin kita maunya makan yang enak di mulut seperti itu, Dok. Nah, bagaimana menurut pandangan dokter, apakah tidak masalah katanya seperti itu? Tadi yang prinsip utama dari berbuka tadi adalah mengembalikan kadar gula dan air. Jadi sebenarnya itu sudah masuk di kriteria itu tadi, tapi apakah itu akan menimbulkan efek lain ceritanya kan? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kandungan dari glukosanya tadi. Jadi misal tadi sirup itu adalah glukosa, kemudian kue manis itu kan asalnya dari tepung, berarti glukosa juga. Kemungkinan besar dalam pengolahannya pun kue basah kita itu ditambah lagi dengan gula. Jadi walaupun pemilihannya misalnya tepung beras, tepung terigu, tambah lagi gula, berarti kan itu juga adalah karbosimpleknya. Jadi ada 2-3 jenis golongan karbosimplek sekali makan. Jadi sebaiknya memang kombinasinya harus dengan yang tinggi serat. Contoh begini, misal kalau kita mau minum sirup, alangkah baiknya kita tidak konsumsi lagi kue basahnya. Jadi misalnya sirupnya dicampur dengan karbo kompleks. Apa itu? Buah bisa dimasukkan di dalam situ. Nah, jadi bisa jadi es buah. Jadi sirup dengan buahnya. Jadi akan menjadi karbo kompleks. Ada kombinasi di situ. Tapi kalau pilihan keduanya adalah karbosimplek, itu lonjakan gula darahnya tentu akan sangat tinggi dan akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Terjadi resistensi insulin, panjang ceritanya sampai nanti terjadi gangguan pada pemecahan dari lemaknya. Jadi tidak akan turun-turun tuh berat badan. Jadi semacam lingkaran setan ya, Dok. Betul. Ya jadinya. Betul. Jadi memang kita boleh kita makan yang manis, tapi padu padannya istilahnya, padu padannya. Jadi nanti minumnya harus air putih, jangan lagi habis minum sirup, terus minum makan kue basah, kemudian minumnya ditambah lagi ada teh manis di dalam. Misal nanti waktu makan minum lagi teh manis. Jadi memang harus ada pemilihan salah satu unsur saja di situ. Kita boleh makan atau minum yang manis, tapi diimbangi dengan kandungan protein, misalnya ditambah susu, tapi bukan susu kental manis. Atau misalnya keju, itu juga akan sedikit memperlambat penyerapan dari gulanya tadi. Apalagi kalau ditambah sayur, tapi mungkin pemilihan kue dengan sayur tuh kurang ya di sini. Agak Dok, kurang pilihannya untuk makanan khas Banjar. Enggak matching ya, Dok ya, kalau di sini ya, Dok ya. Kalau sirup sama kue basah tadi kayaknya matching banget. Jadi memang harus ada sedikit perubahan pada pola pemilihan jenis makanan kita sebenarnya untuk menjaga agar gula darahnya tidak melonjak drastis. Oke. Nah itu tadi nih, dokter sudah sedikit menjelaskan tentang polanya secara sederhana ya, Dok ya, bahwa ketika kita berbuka puasa itu jangan ditumpang tindih seperti itu tadi. Betul, ya, Dok ya. Jangan semua sumber karbosimplek kita ambil. Jadi kalau tadi ada 3 ya, Dok ya, tepung, terus apa ya tadi, Dok ya, minyak dan juga gula. Bisa gula manis. Kemudian biasanya kalau makanan kue khas Banjar itu kan gula ini ya, gula merah. Gula merah atau gula pasir, Dok, biasanya. Karena ada anggapan juga di sini kalau gula merah itu tidak seperti gula manis. Gula merah katanya lebih baik dari gula manis. Anggapannya padahal sebenarnya sama. Sebenarnya sama ya, Dok ya. Oh, begitu. Nah, ada tambahan lagi nih, ternyata gula merah itu sama halnya dengan gula pasir yang putih itu ya, Dok ya. Tidak ada bedanya, sama-sama karbohidrat simplek tadi ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya pun mau berbuka dengan karbohidrat simplek, pilih salah satu. Jangan ketika kita sudah mengkonsumsi salah satu dari karbohidrat simplek, yang selanjutnya juga ditambah karbohidrat simplek, tentunya nanti untuk jangka panjangnya tergolong berbahaya ya, Dok ya. Panjang rentetan ceritanya. Oke, baik, sudah terjawab ya. Semoga terjawab ya. Nah, yang ketiga, Dok, dari triple H double I double X. Dok, mohon izin bertanya, Dok, apakah bisa berpuasa itu menaikkan berat badan? Bagaimana, Dok? Kalau tadi mungkin menurunkan berat badan, Dok, lebih trennya. Sekarang ada satu orang nyempil, Dok, mau menaikkan berat badan. Monggo, Dokter, silahkan dijawab. Betul. Jangan salah, sebenarnya juga ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara berat badan sebelum dan sesudah
Ramadan. Nah, itu juga ada penelitiannya. Ada beberapa penelitian malah yang menyatakan itu. Karena apa? Karena tadi prinsip untuk menurunkan berat badan sendiri adalah defisit kalori. Nah, berarti kan kebalikannya, kalau terjadi penambahan berat badan artinya terjadi surplus kalori di tubuh kita selama bulan Ramadan. Kenapa bisa terjadi? Pertama, karena pemilihan makanannya tadi adalah memilih makanan dengan penghasil kalori yang banyak. Seperti kalau kita makan dengan makanan yang manis itu kan tidak akan merasa cepat kenyang, malah karena begitu dimakan langsung diserap, hilang. Maksudnya hilang di dalam peredaran darah kita. Kemudian dia dibentuk perubahan menjadi lemak. Nah, kita tetap akan makan lagi, merasa lapar lagi. Jadi karena pemilihan terlalu banyak karbosimplek, kemudian lemaknya. Kedua adalah karena pada orang puasa itu biasanya mager, jadi aktivitas fisiknya tuh lebih rendah dibanding orang yang tidak berpuasa. Karena apa-apa alasannya, oh tidur saja ibadah katanya. Iya betul dong. Jadi itulah yang bisa menyebabkan terjadinya surplus kalori pada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tadi. Jadi hati-hati pemilihan makanan, kemudian aktivitas fisiknya juga harus dijaga agar tetap stabil atau memakai kalori selama bulan Ramadan. Jadi ternyata mungkin sekali ya dok ya terjadi kenaikan berat badan selama puasa, tergantung pemilihan makanannya tadi. Tapi tentunya teman-teman sobat-sobat sehat semua itu maunya kalaupun naik badan itu yang sehat ya dok ya. Jangan sampai kan memilih tidak semua yang orang harus turun berat badan. Ada orang yang memang menjaga berat badannya stabil, atau orang yang aktivitas fisiknya tinggi juga dia akan berusaha memenuhi kebutuhan kalori yang lebih banyak. Atau orang yang saat ini sedang menderita sakit atau malnutrisi, tentu harus meningkatkan berat badan untuk meningkatkan imunitasnya. Jadi memang ada pemilihan kalori dan jenis makanannya sendiri yang tepat untuk bisa menaikkan berat badan tadi. Yang tepat dan aman. Tepat dan aman, itu penting sekali. Tepat dan aman. Oke, baik dokter, itu tadi dari teman-teman online semua sepertinya tidak ada lagi dok pertanyaan. Mungkin kita sudahi sesi podcast hari ini ya. Sangat banyak sekali hari ini ilmu yang kita dapatkan dan tentunya akan menjadi bekal yang sangat baik dok. Amin. Saat nanti kita menjalani ibadah puasa, semoga kita dipanjangkan umur dan disehatkan semuanya. Sahabat-sahabat online podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia, semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga terus semangat menjalani hari-harinya, dan tentunya dengan gizi seimbang tadi. Tips dari dokter, kita tentunya akan lebih bersemangat lagi dalam menjalankan puasa. Itu tadi dokter, terima kasih banyak dokter atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Sama-sama. Nah, tentunya ini sangat-sangat membuka sekali kepada kita semua dalam hal pemilihan makanan selama berpuasa tadi, dokter. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah berhadir di sini, sekali lagi kami ucapkan. Dan saya sebagai host dan juga perwakilan dari Rumah Sakit Sari Mulia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia, dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Semoga kita semua bisa berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat menjalani hari. Baik, saya akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.